Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini hari Rabu 13 Januari 2021. Ini hari ini hari Presiden Jokowi disuntik vaksin ya, tapi perusahaan-perusahaan vaksin malah pada ARB semua kompaknya. 3 yang akan saya analisa kali ini yaitu Inaf, Indofarma, KF, Kimia Farma, dan IRA. IRA ini kan dia produksi jarum suntik ya. IRA, Itamara Noraya, ini 3 saham yang akan kita analisa hari ini di video analisa teknikal dan bandarmologi harian. Sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, subscribe agar channel ini berkembang, juga semakin banyak orang yang bisa tahu channel ini dan bisa mendapatkan insight lebih dari channel Cuan-Cuan Saham. Langsung aja, yang pertama saya akan menganalisa dari Inaf atau Indofarma. Kenapa dia hari ini ARB ya, auto reject bawah, turun 6,81%. Dan sebenarnya Inaf ini sudah serem ya ketika dia ARA di sini tuh. Ini hari selanjutnya udah naiknya. Maksudnya kalau misalkan teman-teman ikut di sini terus dapat ARA, terus lihat hari ini ada open gap dan tidak tertutup, itu sebenarnya sudah sinyal yang kurang bagus sih, karena dia gapnya tuh gap biasa ya, bukan gap bukan breakaway gap gitu, enggak, tapi gap biasa. Atau mungkin ini juga bisa breakaway gap sih. Ini di sini ya, ini resisten sih. Dia ngebreak sebuah resisten. Ya sebenarnya untuk Inaf ini berarti bisa ngebreak resisten, jadi breakaway gap juga. Tapi kenapa hari ini bisa turun? Sebenarnya itu bisa kelihatan ya. Tapi yang mungkin kalau yang di Inaf ini nggak begitu kelihatan signifikan. Nanti ada contoh yang IRA itu kenapa hari ini bisa turun. Ini walaupun tipis ya, tapi sudah terjadi anomali volume. Nah, sorry. Kalau yang Inaf ini nggak ada ya anomali volumenya. Ini dia lebih tinggi, ini lebih kecil. Ya cocok. Berarti bukan yang Inaf, saya lupa tadi yang satunya. Tapi kalau dilihat untuk Inaf ini patternnya itu namanya ini dark cloud cover. Jadi setelah candle hijau naik, ada candle merah yang menutup candle sebelumnya. Itu kayak kalau bahasa Indonesia kan ketutupan awan hitam gitu. Itu siap untuk turun. Biasanya itu pattern pembalikan arah gitu. Itu kalau outlook pesimisnya ya. Nah, kalau outlook optimisnya mungkin bisa juga dia baru ngeretest support, karena kan dia habis breakout ini ya, di sini yang 2018 ini ada resisten, dia breakout terus kenapa hari ini merah, dia baru retest. Itu kalau optimisnya. Artinya kalau ini retest, ini penurunan hari ini sehat dan bisa lanjut naik. Itu kalau yang optimisnya. Cuman kalau dari sudut pandang lain bisa dilihat hari ini ya sebenarnya dari sini sih ya, 8 Januari candle yang ini tuh asing keluar terus nih. Lihat dari indikator foreign flow, dia turun terus setelah naik di atas ini, terus akhirnya di sini dia turun gede gitu, kayak bahasanya barangnya udah keluar semua yang diakumulasi di sini nih. Terus ini kan udah di bawahnya kan, di bawahnya yang ini. Ya, artinya asing keluar dari tanggal 8 di candle ini gitu. Jadi kayak mungkin di sini nih sebenarnya distribusi gitu loh oleh asing, tapi siapa tahu disikat sama bandar lokal kan bisa juga. Nah, tapi yang terjadi adalah sesuai data yang saya baca seperti itu. Jadi pada candle ARA 11 Januari ini dia ada distribusi asing. Terus enaknya gimana nih kalau misalkan nyangkut nih? Nah, mungkin karena ini cukup solid ya. Jadi biasanya candle solid itu bakal berlanjut karena ARA ARB itu kayak dia tuh sebenarnya tuh market tuh masih ingin membeli atau masih ingin menjual, tapi karena ketahan jadi akhirnya bakalan berlanjut besok gitu loh. Jadi kenapa kalau saham ARA besoknya naik lagi atau saham ARB besoknya turun lagi, ya itu biasanya logikanya kayak gitu. Jadi kayak
pembeli-pembeli itu masih mau membeli, tapi karena ketahan udah 25%, udah nggak bisa naik lagi, itu peraturan dari BI-nya. Atau sebaliknya, kalau penjual-penjual tuh masih ingin menjual barangnya, tapi karena udah ketahan ARB 6%, jadi belum bisa jual, yang akhirnya bakal berlanjut besok. Nah mungkin kalau besok sih kalau menurut saya bakalan turun lagi, tapi nggak tahu bisa langsung mantul lagi karena nggak ada yang tahu pasar juga ya. Dan ini sebenarnya Inaf, KF, IRA itu serem-serem juga sih, kayak apa ya, ini saya bukan tebar fir ya, dan saya nggak pegang juga salah satunya, bukan saya benci gara-gara ketinggalan nggak ikut arah sama sekali, nggak, saya nggak pernah kayak gitu, kayak selalu ada saham yang bisa dibeli. Inaf ini kan apa, saham-saham farmasi ini kan sebenarnya kan apa ya, vaksin itu kan gratis gitu loh, jadi kayak ya mungkin katalisnya kurang positif gitu loh vaksin itu sebenarnya. Kecuali kalau misalkan vaksin itu berbayar ya jelas dia bakalan ada pendapatan lebih. Tapi kan vaksin ini gratis gitu, dan kalau ya mungkin kalau pendapatannya bisa dari pendistribusian vaksin aja gitu, karena pemerintah beli vaksin berarti kan pendapatannya kan ke produsen vaksin di luar negeri gitu. Terus di Indonesia baru diedarkan, kecuali nanti kalau misalkan pemerintah beli bahan baku, tadi kan ada berita juga ya, pemerintah beli bahan baku dan siap diproduksi dalam negeri, kurang tahu juga lah, itulah saya dari berita apa itu. Nah tapi kalau misalkan dari datanya, teknikalnya seperti ini, hari ini juga terjadi netral ya, nggak ada akumulasi, nggak ada distribusi tuh kalau untuk Inaf. Jadi mungkin ya kalau menurut saya sih besok bisa jemput EMA 5 dulu. Nah, nanti kalau teman-teman masih pengen entry di Indofarm Inaf ini, bisa entry di EMA 5 karena dilihat dari sifatnya, karena dia strong uptrend ya. Naiknya gila-gilaan, dia selalu korelasinya sama EMA 5 gitu. Tapi kalau misalkan EMA 5-nya jebol, nah mungkin toleransi selanjutnya EMA 10 gitu. Tapi kalau EMA 10-nya jebol, EMA 20, kalau EMA 20 jebol udah serem sih, apalagi sampai nyentuh EMA 50 ya. Tuh. Ini kalau teman-teman masih mau entry, bisa entry nanti kalau misalkan dia mantul di EMA 5 atau di 6021. Tapi kalau misalkan tidak ada indikasi mantul, ya hati-hati aja. Kalau misalkan teman-teman mau exit ya bisa, berarti harus bangun pagi dan siap-siap jual cepat sebelum ARB lagi. Tapi juga masih ada kemungkinan balik arah itu, karena ya market tuh sangat nggak bisa diprediksi ya, karena saya ini kan menganalisanya kan setelah action itu selesai gitu, sehari market selesai saya analisa gitu. Tapi ketika di pasar buka itu kan bisa terjadi apapun gitu loh. Itu jadi kalau besok ya cuman apa ya, di analisanya itu kayak kita bisa pasang strategi untuk besok kalau teman-teman mau exit atau mau entry gitu. Ini karena hari ini ARB, jadi saya menganalisanya analisa exit dulu ya, bukan target-target ya. Tapi kalau misalkan besok udah mantul dari 6500, nah itu mungkin bisa jadi 6500 ini bakal jadi support karena dia habis nge-break resisten gitu. Itu untuk Inaf. Nah selanjutnya temennya ya, kita akan ke saham Kimia Farma, KF. Nah, ini KF juga ARB. Nah ini yang saya maksud dengan anomali volume gitu. Jadi di candle yang ini tanggal 8 Januari itu kan dia kan spreadnya atau dari open sampai close-nya itu kan 545 ya, bisa dilihat di sini. Tuh 545. Spreadnya 545 tapi volumenya setinggi ini. Oke. Hari selanjutnya ketika dia ARA, spreadnya 1075, 20%, ini ARA atau reject atas, itu volumenya menurun gitu. Artinya ini adalah sebuah anomali, harusnya ketika naiknya lebih tinggi, volumenya lebih tinggi gitu. Tapi karena naiknya lebih tinggi, volumenya lebih rendah, itu sebuah anomali, dan itu biasanya diartikan dengan market tuh sudah mulai jenuh gitu, karena mungkin sudah harganya sudah terlalu mahal atau gimana gitu. Ini cuma dari sebuah analisa. Terus juga kalau misalkan dilihat, sebenarnya candle kemarin tuh udah jelek banget ya ini ya. Ini candle ya nggak bagus lah, ini reversal juga, siap-siap untuk turun bisa gitu. Terus juga di candle kemarin distribusinya besar-besaran, ini ada bandar volumenya merah ya, dia distribusi besar-besaran. Terus juga volumenya naik tapi spreadnya lebih kecil ya, artinya itu ada distribusi yang sangat besar. Tapi dia masih ditampung juga waktu di sini, masih dinaikin lagi harganya gitu kan. Ini udah nggak bagus sih, bandarnya keluar, asingnya keluar. Nah ini karena ini dia sama, bandar dan asingnya hampir sama, mungkin bisa diartikan kalau bandarnya Kimia Farma itu asing gitu. Dan
pada tanggal 7/12 atau hari kemarin tuh dia udah keluar gitu. Tuh. Nah, terus sebenarnya sama karena ini strong uptrend ya saham-saham farmasi itu. Ini kalau mau entry alangkah lebih baiknya kalau dia udah ada indikasi mantul di EMA 5 atau di 6135 ini. Kalau teman-teman mau entry silahkan. Terus itu, atau misalkan besok mau exit bisa di situ juga. Oh, ini KF ini all time high ya. Artinya saham uptrend ini memang enak pakai moving average gitu. Jadi misalkan teman-teman mau entry bisa di 6135, cuman ya hati-hati aja karena analisanya mirip sama yang tadi pertama itu enough itu. Tuh. Nah, susah dibaca ini targetnya juga kemana karena saham ngano kan all time high, nggak ada resisten lagi. Hanya langit yang menutupi itu. Jadi dia mau kemana pun udah nggak ada yang menahan di atas, tinggal kesepakatan pasar ini KF ini mau dihargain kemana gitu. Tapi kalau support terdekatnya adalah 6135 alias EMA 5 karena dia juga kuat korelasinya sama EMA 5 karena dia saham strong uptrend ya. Jadi EMA 5 itu sangat sensitif. Itu untuk saham KF. Nah, kalau selanjutnya setelah KF saya akan menganalisa saham IRA yang di sektor yang sama juga dan mirip-mirip ya. Nah, ini apa ya? Anomali volumenya sangat kelihatan sih ini. Jadi di sini sebenarnya. Tapi mungkin di sini pasar masih ingin menghargai IRA untuk naik gitu loh, logikanya mungkin ya. Jadi ini spreadnya 420, volumenya segini. Tapi di sini spreadnya cuma 170 ya, 170 ini di yang sini nih 170 doang. Volumenya segede ini. Nah, terus ini juga spreadnya lebih gede. Spread tuh harga open dan close ya, candlenya hijaunya ini. Tapi volumenya menurun, ini juga semakin menurun, dan itu udah nggak bagus gitu. Tapi kemarin dia UMA terus disuspend ya, unusual market activity terus disuspend sama BI di hari kemarin. Jadi nggak kelihatan kemarin, baru hari ini open dan dia ARB. Dan ini candlenya jelek banget sih. Ini kalau nggak salah namanya hammer ya, hammer, inverted hammer gitu. Itu pembalikan apa? Candle reversal, artinya kalau dia ditemukan di uptrend, nah dia siap balik arah. Tapi kalau ditemukan di downtrend, dia siap balik arah juga. Nah, sama karena ini strong uptrend yang kuat ya. Ini juga akhirnya redistribusi. Nah, mungkin besok supportnya 3225 kalau misalkan nggak ketembus. Kalau teman-teman mau entry ya bisa ke situ di 3225. Kalau udah ada indikasi mantul gitu, nah teman-teman bisa entry. Tapi kalau menurut saya sih kalau saham udah kayak gini nih, arah ARB ini udah permainan bandar sih ini sebenarnya. Jadi kayak bandar akumulasi dulu, akumulasi yang lama, mungkin akumulasinya di sini nih, fase akumulasinya nih. Ini lihat kan, mulai volumenya mulai ada nih dari September sampai 30 November. Nah, itu diakumulasi terus kan. 30 November ini bandar ngasih kode ini, naikin volumenya biar masuk ke screeningan teman-teman gitu, biar mulai entry. Nah, terus yang angkat biasanya dikasih euforia di sini lah, harus naik gitu. Itu kalau pandangan saya. Mungkin teman-teman ada yang pandangannya berbeda atau analisis lain yang berbeda, tapi kalau pandangan saya seperti itu. Jadi ya serem-serem sedep juga sih saham kayak gini, bisa ARA, bisa ARB gitu kan. Volatilitasnya sangat tinggi gitu. Ini masih hoki juga ya, kayak ARB itu masih 6% gitu, belum 25% kembali ke dulu. Jadi kalau dulu itu kan ARA 25%, ARB juga 25%, tapi karena kemarin pandemi itu kan turunnya gila-gilaan, jadi ARA-nya 25% tapi ARB-nya 6%. Nah, mungkin kalau besok udah kembali ke 25% tuh lebih serem lagi sih. Bisa dibikin ARA langsung kebanting tuh, sehari bisa minus berapa itu, gila itu. Dan kalau nggak salah IRA ini tadi pagi udah ARA ya, atau reject atas harganya. Coba kita cek. Nih sampai, nah 19%, 20% lah. Udah ARA juga dia hari ini. Jadi dia open ARA, habis itu ARB. Ini udah indikasi saham-saham yang apa ya biasanya, yang disetir lah, diatur itu, ada pengaturnya alias bandar itu. Jadi mungkin
Untuk analisa IRA itu seperti itu. Juga udah kelihatan sebenarnya dari sini ya, dia kalau naiknya tuh udah kurang sehat gitu. Tapi karena dia sama uptrend ya, kalau pakai indikator yang enak bisa indikator moving average, mau EMA, SMA atau MA biasa. Tapi kalau saya sih suka EMA ya, exponential moving average, karena lebih sensitif di belakang gitu. Tuh, oke, itu aja untuk outlook atau analisa teknikal dan bandarmologi harian hari Rabu 13 Januari 2021. Jangan lupa like, comment, share, subscribe agar channel ini berkembang dan juga semakin banyak orang bisa memanfaatkan analisa dari channel ini. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen request untuk sahamnya dianalisa, bisa aja langsung komen di YouTube bawah, di komen YouTube atau komen di Instagram @cuan-cuan-saham. Oke, itu dari saya. Kalau misalkan ada teman-teman yang kurang setuju atau punya pendapat lain, bisa diskusi di komen juga. Dan saya juga terbuka untuk itu. Kalau teman-teman ingin sharing, saya juga suka mendengarkan pendapat orang lain, sudut pandang lain gitu. Oke, itu aja. Salam cuan.